Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan melanjutkan bahasan dari video sebelumnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Tasri Zulfitriati dari kelompok 3. Di sini saya pada video sebelumnya kita membahas tentang perbedaan paradigma antara pemrograman tradisional dan machine learning. Kita sudah tahu kan kalau pemrograman bisa fokus mencari jawaban, sementara machine learning fokus mencari model atau aturan. Di sini saya akan menjelaskan tentang machine learning dan pemrograman tradisional untuk implementasi Python dalam machine learning. Di sini ada pemrograman tradisional dan machine learning. Untuk pemrograman tradisionalnya itu ada paradigma input plus aturan atau rules menghasilkan output. Cara kerjanya, programmer menulis semua aturan secara manual. Fleksibilitas kaku, harus update kode jika ada kondisi baru. Contoh kasusnya, if suhu lebih besar 38 menghasilkan panas atau aturan manual. Untuk kelemahan, tidak bisa menangani pola kompleks dan besar. Untuk machine learning itu sendiri, input plus output menghasilkan aturan atau rules otomatis. Komputer belajar sendiri dari contoh data. Fleksibelnya model belajar dari data baru. Di contoh kasusnya itu, model memprediksi demam dari banyak fitur. Untuk kelemahannya, butuh data banyak dan komputasi besar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan buktikan perbedaan tersebut secara langsung lewat praktik kode yang simpel. Di layar Google Colab ini saya sudah menyiapkan 2 blok kode. Yang pertama itu adalah contoh pemrograman konversial atau program tradisional di Python. Di sini saya membuat sebuah fungsi yang bertindak sebagai aturan atau rules. Fungsinya sangat sederhana. Setiap data yang masuk akan dikalikan 3 dan 4. Jadi saat kita eksekusi di programan utama, saat kita eksekusi di program utama akan memasukkan angka 5. Sistem mengelola menggunakan aturan tadi 5 dikali 3 ditambah 4 dan langsung mengeluarkan jawaban pasti, yaitu 19. Terlihat jelas di pemrograman tradisional kita bisa mendefinisikan aturan lainnya, komputer cuma menjalankan. Sekarang kita beralih ke pendekatan machine learning. Pada konsep dasarnya, kita tidak lagi memberikan aturan, melainkan memberikan data beserta jawabannya, lalu biarkan mesin yang mencari sendiri polanya. Di blok kode bagian bawah, saya sudah menyiapkan lingkungan machine learning menggunakan library keras dan NumPy. Untuk pengelolaan matriks, saya membangun arsitektur model yang sangat sederhana menggunakan sequential. Model ini saya compile dengan mengatur optimizer menggunakan SGD atau Stochastic Gradient Descent, dan loss function menggunakan MSE, mean squared error. Buat yang belum paham istilahnya seperti dense optimizer atau loss ini, kita akan bahas detailnya di video selanjutnya. Saya akan menyiapkan dataset berupa pasangan XS dan YS. Isinya berupa array yang berpasangan secara linear, input -1.0
input 0 menghasilkan 0,0 menghasilkan 4,0 dan input 1,0 itu menghasilkan 7, input 2,0 menghasilkan 10, dan input 3 menghasilkan 13, dan input 4 menghasilkan 16. Pasangan data ini sebenarnya memiliki pola rumus yang sama persis dengan fungsi di atas, yakni 3x plus 4. Tapi ingat, kita tidak memberitahu rumus ini kepada mesin, kita hanya memberikan data mentah dan hasilnya. Proses selanjutnya, training menggunakan model fit. Disinilah mesin berusaha mempelajari hubungan antara data dan jawaban. Setelah model selesai belajar, data menguji dengan masukkan angka 5 untuk melihat prediksinya. Karena proses training ini butuh waktu sebentar, karena proses training ini membutuhkan waktu lama, dan hasil pelatihan sebanyak 500 epoch model ini, model kita akhirnya mencoba memprediksi jawaban untuk input angka 5. Hasilnya model memberikan angka sekitar 19,009735. Meskipun belum persis 19 seperti perhitungan matematika murni, prediksi ini sangat mendekati. Sedikitnya selisih atau error ini sangat wajar dan dalam mesin learning karena dipengaruhi oleh banyak variabel seperti beberapa kali mesin berlatih atau epoch, jenis optimizer, dan cara perhitungan loss function-nya. Untuk kesimpulannya itu, mesin learning memungkinkan komputer belajar dari data secara otomatis tanpa perlu aturan yang diprogram secara manual oleh programmer. Yang kedua itu, program tradisional cocok untuk masalah yang dengan aturan jelas dan data terbatas, sementara ML unggul untuk masalah kompleks dengan data besar. Yang ketiga itu, neural network adalah fondasi ML modern yang terinspirasi dari otak manusia, terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Implementasi patterns, scalar, TensorFlow, PyTorch membuat ML lebih mudah diakses dan diterapkan dalam berbagai bidang aplikasi. Yang kelima itu, pemilihan pendekatan tradisional vs ML harus disesuaikan dengan ketersediaan data, kompleksitas masalah, dan kebutuhan interpretabilitas sistem. Jadi inilah bukti nyata bagaimana mesin learning mampu menarik kesimpulan atau aturan hanya dari data dan jawaban yang kita berikan. Cukup sekian dulu pembahasan implementasi sederhana ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.